sudah setia mengikuti Rema. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28. Lukas 21 ayat 25 sampai 28 akan saya bacakan bagi setiap kita. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini akan kita sama-sama renungkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, biasanya kita akan ada perasaan takut ya, cemas. Karena akhir zaman itu biasa dikontekskan dengan hal-hal yang menyeramkan, fenomena-fenomena alam yang dahsyat, yang mengerikan, ditambah dengan juga kejahatan-kejahatan manusia yang semakin bertambah maraknya menjelang akhir zaman nanti. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang kemudian ketika mendengar akhir zaman akan muncul ketakutan ya. Ketakutan ya akan bencana ataupun akan kejahatan, akan apa yang akan terjadi pada hari itu. Nah, saudara-saudara, tapi sebagai anak-anak Tuhan, ada satu yang berbeda ketika kita berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman bukanlah akhir daripada segala sesuatunya, tapi akhir daripada zaman ini adalah awal yang baru bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Awal yang baru menantikan janji Tuhan yang akan dimulai ketika akhir zaman ini, ketika zaman ini nantinya akan berakhir. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan tadi seperti yang kita baca memang di awalnya menampakkan ada tanda-tanda alam. Dikatakan bahwa pada waktunya nanti akan ada tanda pada matahari, bulan, bintang, di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ada satu tanda fenomena alam ketika hal itu akan terjadi yang memang menakutkan. Dikatakan juga nanti pada masanya orang-orang akan ketakutan karena berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini dan segala kuasa akan takut dan bingung, dikatakan di sini ya. Tapi tidak hanya itu, saudara, di ayat kemudian dikatakan karena pada waktunya nanti Tuhan akan datang dalam kemuliaannya. Dan apa respon orang percaya? Orang percaya akan menyambutnya, akan berdiri, mengangkat wajah ke atas menyambut kedatangan daripada Kristus yang kembali itu dalam kemuliaannya yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, fenomena-fenomena alam di menjelang zaman akhir ini memang akan sangat mengerikan. Semakin kesana mungkin akan semakin mengerikan. Semakin kejahatan semakin bertambah marak. Iya, sesuai dengan firman Tuhan katakan. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak akan dibuat goyah oleh semua itu. Ada satu hal yang kita nantikan ketika zaman ini nanti berakhir. Ingat, itu bukan akhir dari segalanya. Zaman ini memang akan berakhir karena janji Tuhan akan mendatangkan langit dan bumi yang baru. Ada awal yang baru bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Kita akan menantikan kehidupan kita bersama dengan Kristus, bersama-sama dengan Sang Penyelamat kita. Kita akan berjumpa muka dengan Dia. Satu kebahagiaan yang luar biasa yang sedang kita nantikan. Oleh karena itu, di tengah-tengah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, biar kita setiap orang percaya boleh dibawa untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bukan hanya takut akan harinya, tapi kita justru merasa menanti-nantikan ya. Kita justru punya satu perasaan pengharapan yang begitu besar bahwa kita nanti akan berjumpa dengan juru selamat kita. Segala penderitaan yang ada di dunia ini akan berakhir karena ada sukacita kekal yang akan kita miliki bersama dengan Tuhan kita, penyelamat kita, Kristus nantinya. Saudara-saudara yang terkasih, biar kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan kita untuk setiap kehidupan yang kita jalani, apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, kita ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir karena semuanya tidak kekal.
Tapi ketika segala sesuatu ini berakhir, awal yang baru bagi kita akan dimulai. Awal yang baru bersama dengan Tuhan Juru Selamat kita. Dan di situ kita akan berjumpa dan hidup bersama Tuhan di dalam sukacita kekal tanpa penderitaan dan tanpa air mata. Oleh karena itu saudara, ketika satu hari berlalu, artinya hari Tuhan berarti semakin dekat. Mari kita terus mengingatkan diri kita untuk hidup sebagaimana anak Tuhan, sebagaimana Kristus telah meneladani hidupnya untuk kita. Mari kita sama-sama terus hidup terfokus mengarah kepada Kristus. Kita sama-sama punya pengharapan yang pasti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa yang telah menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur karena kami orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami yang telah percaya kepada Kristus, biar kami tidak menghadapi akhir zaman dengan ketakutan, tapi kami punya pengharapan dan sukacita yang besar karena kami akan berjumpa dengan Juru Selamat kami, dengan kekasih hati kami yang kami nantikan untuk kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa kalau untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada malam hari ini ketika mendengar firman Tuhan masih merasa gelisah, masih mungkin ada keraguan, masih mungkin merasa takut ketika mendengar akhir zaman, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami yang merasakan takut, yang merasakan keraguan di dalam hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menaruh iman percaya kami kepada Kristus. Kami boleh sungguh percaya bahwa di dalam Kristus ada keselamatan kekal yang Tuhan janjikan bagi kami, sehingga kami tidak takut menghadapi akhir daripada zaman ini, karena itu adalah awal yang baru bersama dengan Kristus. Tolong kami ya Bapa, kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.